Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Hari ini, kami akan mengumumkan pemenang lomba video pendek Yayasan Asri. Welcome to Video Pendek Asri Award 2020. Kita sambut pemandu acara kita, Oka dan Ruru. Udah ya? Udah. Oke. Penontonnya cuma 1,3 juta. Oke. Halo Sobat Asri. Halo dong. Halo. Selamat datang di acara video pendek Asri Award dalam rangka edukasi tentang COVID-19. Saya Oka dan rekan saya Rurun. akan memandu acara hari ini. Kira-kira siapa saja ya Kak yang bakal menang lomba video pendek dari Asri? Jadi ini kita ada beberapa pemenang. Yang pertama juara utama. Yang kedua juara favorit tema COVID dan Karhutla. Yang ketiga, juara favorit tema lawan stigma seputar COVID-19. Dan ada juga 3 orang yang akan membawa pulang pulsa sebesar Rp100.000. Jadi, lomba video pendek di Asri ini adalah salah satu upaya yayasan kami, Yayasan Asri, untuk mengedukasi masyarakat tentang COVID-19. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Yayasan Asri itu apa sih, yayasan apa sih ini? Kak Oka mau menjelaskan tentang Yayasan Asri. Oke, jadi Yayasan Asri ini berletak atau berlokasi di Sukadana, Kalimantan Barat. Asri mengintegrasikan pelayanan kesehatan dengan pelestarian hutan bernilai konservasi tinggi untuk mewujudkan masyarakat sehat, sejahtera, dan alam lestari. Di sini kami menyediakan layanan kesehatan yang mana pasien bisa bayar berobat dengan bibit. Nah, nantinya Asri bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Gunung Palung akan menanam bibit-bibit tersebut di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Gitu. Jadi gitu ya, tadi kan Kak Oka sudah bilang kalau Asri ini lembaga yang juga bergerak di bidang kesehatan. Makanya kita tuh merasa perlu adanya edukasi tentang COVID. Nah, salah satu bahan kita edukasi itu adalah lomba video ini, gitu. Giliran saya ini. Oke. Ada 2 tema yang diangkat dalam lomba video pendek ini. Pertama, lawan stigma negatif seputar COVID-19. Buat teman-teman yang belum tahu atau belum paham tentang stigma sosial untuk penderita COVID atau tentang tenaga kesehatan yang mengurus COVID, ini ada penjelasan singkat dari dokter umum sekaligus manajer klinik di Asri, yaitu Dr. Alfi Mudali. Silakan. COVID-19 merupakan masalah kesehatan dunia atau kita sebut dengan pandemi. Pada sekitar 2% kasus di seluruh dunia, penyakit ini telah mengakibatkan kematian. Informasi mengenai penyakit ini pun masih sangat terbatas. Seiring dengan penyakit ini, masalah-masalah lain juga timbul. Rasa takut akan bahaya, ketidakpastian, kurangnya informasi mengenai penyakit ini berpotensi menimbulkan prasangka dan diskriminasi. Sudah secara kodratnya manusia selalu ingin tahu. Mungkin dalam kepala kita juga bertanya-tanya kenapa kok tiba-tiba bisa ada pandemi COVID-19. Karena pertanyaan tersebut sulit untuk dijawab, kadang otak kita mencari alternatif lain sesuatu yang mudah dijawab. Yang pada awalnya pertanyaannya kenapa, bergeser menjadi siapa. Sehingga hal tersebut menimbulkan stigma pada pasien yang menderita COVID-19. Saya mengajak teman-teman semua untuk mengesampingkan stigma sosial, yaitu dengan cara pertama mencari tahu fakta dari sumber-sumber yang terpercaya, dan yang kedua mendukung orang-orang yang sedang menjalani perawatan dan tenaga kesehatan. Dampak dari stigma sosial itu sangat buruk. Karena stigma sosial, pasien terkonfirmasi COVID-19 malah makin terpuruk. Mereka menjadi malu dengan penyakit yang mereka derita. Selanjutnya juga banyak orang yang enggan memeriksakan dirinya ke tenaga kesehatan. Karena jika mereka terkonfirmasi COVID-19, mereka takut akan dikucilkan.
Terlebih dari itu, banyak orang yang menolak jenazah pasien COVID, yang seharusnya jenazah tersebut kita beri penghormatan terakhir. Stigma sosial ini juga menimpa tenaga kesehatan, yang seharusnya keberadaannya kita dukung, malah keberadaannya tidak diterima. Hal-hal tersebutlah yang menambah susahnya untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Gimana? Sudah jelas? Jelas banget. Jelas? Oke, semoga jelas ya. Jadi, semoga kita semua dapat melawan stigma negatif atau stigma sosial ke penderita COVID-19 dan tenaga kesehatan. Tema kedua adalah duet maut COVID-19 dan karhutla. Karhutla itu apa sih? Karhutla itu kebakaran hutan dan lahan. Oke, yuk kita simak penjelasan singkat dan sederhana dari penasehat kesehatan di ASRI, yaitu Dr. Gigi Monica Nirmala tentang topik ini. Silakan. Kalau teman-teman tinggalnya dekat hutan dan lahan, ini mungkin pesan saya biar gampang diingat gitu ya, lakukan 3P. 3P adalah pantang membakar, P yang pertama. Jadi jangan mulai dengan membakar gitu dengan api gitu ya, karena sekali dimulai itu akan sulit untuk dipadamkan. P yang kedua adalah patroli api gitu. Jadi mungkin teman-teman yang tinggal di dekat hutan dan lahan bisa bergabung mungkin dengan apa istilahnya Manggala Agni ya, atau tim yang memang dibentuk di mungkin di desa masing-masing untuk mempatroli api di sekeliling. Yang ketiga adalah padamkan api sedini mungkin. Jadi kalau mulai ngelihat ada api, jangan dibiarin gitu ya, nunggu gitu. Tapi harus berusaha untuk memadamkan itu sedini mungkin. Bisa dengan misalnya memanggil pasukan patroli apinya atau menghubungi otoritas yang bisa membantu situasi itu, atau juga yang menggerakkan komunitas sendiri untuk memadamkan api. Nah mungkin ini banyak juga nih saya lihat yang datang dari berbagai daerah, nggak mungkin di dekatnya nggak banyak hutan gitu ya, yang jauh dari hutan dan lahan seperti saya di Tangerang jauh gitu ya dari hutan. Pesan saya adalah lakukan 3B biar gampang diingat juga ya. B yang pertama adalah belajar sebetulnya. Belajar planetary health. Mungkin ini istilah yang baru buat teman-teman sekalian. Ini maksudnya adalah belajar mengenai isu-isu lingkungan dan kesehatan gitu, bagaimana dampaknya akan kesehatan manusia. Tadi Dr. Kinari sempat sebutkan gitu ya bahwa perubahan iklim ini bisa sangat berpengaruh luar biasa gitu pada kehidupan manusia gitu. Dan saya pikir di Indonesia kita belum banyak ngomongin ini gitu. Dan alangkah baiknya kalau kita semua mengambil peran untuk belajar gitu, untuk tahu lebih banyak dan melihat apa kira-kira dampaknya buat Indonesia. Nah, B yang kedua adalah bicara gitu ya, bicarakan. Kita belum banyak dengar di Indonesia karena mungkin belum banyak juga yang bicara gitu. Oleh karena itu kita perlu lebih banyak membicarakan isu ini gitu, isu hutan dan lahan, kebakaran hutan dan lahan, isu perubahan iklim, isu bagaimana itu dampaknya nanti akan kepada kehidupan manusia dan lain sebagainya. Nah ini ada website ya, bit.ly/cegah karhutla. Ini adalah tadi yang petisi yang disebutkan oleh MC di awal, bahwa memang ASRI saat ini bekerja sama dengan satu organisasi Mighty Earth gitu, sedang menyelenggarakan suatu petisi online untuk menyuarakan kepada pemerintah Indonesia agar mencegah kebakaran hutan dan lahan khususnya di era pandemi COVID-19 ini gitu. Karena melihat dampak, tidak hanya dampak lingkungan tapi juga dampak pada kesehatan masyarakat gitu. Jadi kalau teman-teman adalah tenaga kesehatan profesional atau bekerja di sektor kesehatan atau kenal dengan orang-orang di sektor kesehatan, boleh membagikan dan mengisi petisi online ini. Itu B yang kedua, bicara. Nah, B yang terakhir adalah bantu gitu. Mungkin walaupun teman-teman jauh dari hutan dan lahan, tapi mengerti isu ini dan peduli terhadap isu ini, teman-teman bisa bantu gitu, baik dengan tenaga, mungkin menjadi relawan gitu atau bekerja gitu ya, atau bisa juga membantu dengan uang, membantu dengan jejaring yang teman-teman punya gitu, atau membantu secara moral juga, teman-teman menyemangati gitu ya. Banyak hal kita bisa membantu gitu. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan dari Dr. Monica dengan sangat baik. Selanjutnya, acara yang sudah ditunggu-tunggu. Acara utama kita hari ini. Ini kita harus bangun. Apa itu? Apa itu? Malam
dalam penganugerahan pemenang lomba video pendek Asri Award 2020. Halo sahabat Asri, saya Eti Rahmawati akan membacakan nominasi video untuk juara favorit tema lawan stigma negatif seputar COVID-19. And the nominees are Fenomena yang muncul karena Darmas. yang berpotensi memperparah situasi. Perawat yang diusir dari kos, pengucilan para medis, hingga penolakan jenazah pasien yang terinfeksi virus COVID-19 adalah beberapa akibat yang ditimbulkan dari stigma negatif ini. WHO mengatakan bahwa Nisha stigma Zarani. sosial lebih berbahaya daripada virus itu sendiri. Apa itu stigma sosial? Singkatnya yaitu pandangan buruk atau negatif Ragil Fajri. Dan pemenang favorit tema lawan stigma negatif seputar COVID-19 adalah Nisha Zarani. marah sampai bahkan mengusir. Selamat Nisa, kamu berhak membawa pulang uang tunai sebesar Rp500.000. Selanjutnya adalah nominasi video untuk juara favorit tema Duet Maut COVID-19 dan Karhutla. Pandemi COVID-19, musim kemarau dan peristiwa tahunan kebakaran hutan dan lahan mulai berlangsung di Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Di nominasi pertama ada akun @givan, N-nya 7 ini ya, yang membuat video dengan teknik pengambilan gambar yang menarik dan kompleks. Di nominasi kedua ada dari @lampu.hijauku yang dibuat ini merupakan video yang sangat informatif. Berpotensi menurunkan imunitas tubuh, memicu penyakit jantung, pernapasan, dan pembuluh darah, serta peradangan sistem. Dan untuk nominasi yang ketiga atau nominasi terakhir adalah dari @Niza Zarani dengan ciri khas video animasi kreatifnya. Punya partikel yang disebut partikulat PM25, yaitu partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron. Oke, langsung saja saya umumkan pemenang favorit dengan tema Duet Maut COVID-19 dan Karhutla. Pemenangnya adalah... Wow, selamat kepada akun Instagram dengan nama @givan. Selamat, Anda berhak untuk membawa pulang hadiah tunai sebesar Rp500.000. Hai semua sahabat Asri dimanapun berada, tibalah saatnya kita di acara yang paling dinanti, yaitu pengumuman pemenang lomba video pendek Asri 2020. Ada lebih 100 video yang masuk untuk lomba ini. Sangat sulit memilih pemenangnya, tapi tim juri kami sudah bekerja keras untuk menilai setiap video dengan teliti. Semua video sangat bagus, tapi kami harus memilih satu video sebagai orang untuk pemenangnya. Berikut adalah nominasi video terbaik. Pertama, video atas nama @givan yang mengangkat tema Duet Maut COVID-19 dan Karhutla. Kemudian video yang kedua atas nama @lampu_hijau yang juga mengangkat tema Duet Maut COVID-19 dan Karhutla. Kemudian video animasi atas nama @Nisha Zarani. Dengan adanya stigma tersebut, ini bikin orang yang sakit jadi takut dan menyembunyikan penyakit mereka.
Pemenang utama Lomba Video Pendek ASRI 2020 adalah video atas nama @lampu hijauku. Selamat, Anda berhak membawa uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Demikian kami umumkan, terima kasih. Saya sebagai salah satu juri di video pendek award 2020, memang begitu banyak ya video yang masuk ke kita, jadi saya sebagai salah satu juri juga sangat bingung menilai video-video yang masuk. Jadi ada beberapa hal yang kita lihat dari video-videonya, yaitu dari komposisi, alur cerita, bagaimana dia merekam, substansi tema, dan kreativitas yang ada di dalam video itu. Jadi kita 3 orang memang beda-beda ya kalau misalnya menilai, pastinya beda-beda. Tapi yang jelas kita kalkulasikan memang lampu hijauku ya. Lampu hijauku memang yang terbaik, yang dengan nilai paling besar itu. Jadi selamat bagi pemenang dan tetap terus berkarya walaupun belum berhasil kali ini. Saya Irfan, terima kasih. Eits, buat teman-teman yang belum menang, jangan bersedih dan jangan kecewa. Nah, ada 3 tambahan hadiah nih untuk teman-teman yang belum menang. Tambahan hadiahnya berupa pulsa. Masing-masing berhak mendapatkan hadiah sebesar pulsa Rp100.000. Nah, kita buka ya. Siapa nih yang menang nih? Oke, selamat kepada Darmas, kemudian Ragil Alfajri, dan yang terakhir Pangbuko Aji Nugroho. Video-video atas nama 3 orang yang saya sebutkan barusan sangat kreatif, menarik, dan inovatif. Sekali lagi, selamat! Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada 100 peserta yang telah mengikuti lomba video pendek ASRI. Oh, tadi kalau ngelihat sekilas videonya, semua video tuh bagus banget, dan ini ya Kak Oka, kita sangat mengapresiasi teman-teman semua yang sudah mau ikut lomba video ini. Kemudian kami harap event lomba video pendek ini juga jadi titik di mana kita semua itu nggak melakukan lagi stigma sosial ke penderita COVID-19 atau juga ke tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Betul sekali, Rurun. Nah, harapan lainnya semoga edukasi ini juga membuat kita bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan di masa pandemi saat ini. Sekian acara video pendek ASRI Awards 2020. Masih ada banyak event lain yang seru-seru pastinya. Jadi terus pantengin Instagram di Rumaja dan Alam Sehat Lestari di bawah ini. Ya. Saya Oka dan saya Rurun undur diri dari acara ini. Stay safe, stay healthy. See you at the next event.